Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, Prodi Seni Tari 2020, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi terkait koreografi paradigma dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlina Syahrir M.Hum dan Ibu Sri Wahyuni Muhtar SPD MSN. Langsung saja, pemaparan pertama yaitu latar belakang. Setiap orang pasti memiliki berbagai macam fisik dan kondisi, entah itu kondisi yang sedang baik-baik saja ataukah dalam kondisi terpuruk. Setiap manusia pasti menginginkan kondisi yang baik, sehat, bahagia, ataupun sukses dalam segala hal. Akan tetapi, terkadang segala sesuatu telah ditentukan oleh nasib. Ada banyak orang yang ingin merubah nasib terpuruk menjadi bahagia, hingga mereka lupa bahwa tak perlu sempurna untuk menjadi lebih baik, karena mengejar kesempurnaan tidak akan ada habisnya. Jadi, lebih baik kita belajar untuk menerima diri apa adanya. Kemudian, hal yang bisa dilakukan adalah merubah konsep dan metode untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jika orang lain tidak bisa diharapkan, akan kubuat jalan hidupku sendiri. Alasan saya sendiri mengambil judul tersebut karena banyak perempuan yang memiliki mindset apakah dirinya baik-baik saja atau tak baik-baik saja. Mereka yang selalu merasa insecure setelah sadar akan segala kekurangan dan kelebihan pada diri mereka masing-masing, yang dimana karena kekurangan tersebut seorang bisa diasingkan atau dioranglainkan. Hal ini membuat para perempuan yang sebenarnya memiliki semangat hidup menjadi redup karena tertutup oleh lingkungan yang seolah-olah tak bisa menerimanya. Bagi saya pribadi, perempuan memiliki versi terbaik pada dirinya masing-masing, baik fisik ataupun kondisi. Seperti halnya dengan kata hati tak pernah salah karena hanya hati yang selalu jujur dalam keadaan apapun. Pilihan terbaik memanglah bersyukur, menerima diri sendiri secara apa adanya. Saya sebagai penata tari mengangkat ide dan gagasan dalam penciptaan tari sesuai dengan pengamatan dan pengalaman yang sering terjadi. Kepopuleran lagu Yurayunita yang menginspirasi tentang penerimaan diri sendiri menjadi alasan kuat untuk menciptakan atau merancang karya tari untuk memenuhi dan mencapai tujuan dari mata kuliah koreografi. Kemudian di ide penciptaan ada rangsangan tari, tema, judul, tipe tari dan metode. Rangsangan tari pada suatu rangsangan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membangkitkan pikir atau semangat yang mendorong kegiatan. Rangsangan bagi komposisi tari dapat berupa auditif, visual, ideasional, kinestetik, dan juga peraba, di mana rangsangan ideasional dibentuk dengan intensi untuk menyampaikan gagasan atau menggelarkan cerita. Oleh karena itu, gagasan mempunyai konsep lingkaran cahaya atau aura tertentu untuk memberikan kerangka kerja untuk menciptakan sebuah tari. Rangsangan garapan tari ini menceritakan tentang perempuan yang selalu merasa insecure atas kekurangan dan kelebihan pada dirinya, seperti halnya dengan fisik yang banyak orang mengatakan bahwa standar kecantikan perempuan tidak dilihat dari jenis kulit, jenis rambut, kekurangan fisik, dan perbedaan lainnya. Hal ini bukanlah pembatas untuk tidak percaya diri, karena cantik itu relatif. Kemudian tema dalam garapan tari ini ialah beauty standar, yang merupakan pandangan dari seorang individu yang mengenal dirinya ketika dia tahu di mana kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, baik kecantikan secara fisik maupun kecantikan dari dalam.
Bentuk karya ini membahas adanya ketidakpercayaan diri, termasuk bentuk fisik yang dimiliki dalam lagu Yura Yunita terhadap lirik yang berbunyi, "Jiwa yang terbaik itu hanya aku." Lirik tersebut melatar belakangi tema paradigma, tipikal orang yang senang menghabiskan waktu sendiri karena merasa cemas, tidak mampu dan kurang percaya diri, yang membuat pola pikirnya merasa tidak aman dengan standar dan paradigma kecantikan yang ada di kehidupan sosial. Kemudian judul sebagai identitas karya tari yang menghasilkan dan menetapkan atas pertimbangan tema tarinya dan konsep bentuk tari yang dibuat. Judul karya tari ini diangkat dari tema beauty standar atau standar kecantikan, ya, dan muncul suatu judul paradigma. Singkatnya, paradigma adalah pola pikir manusia. Pola pikir juga akan membentuk cara pandang yang negatif, di mana merasa bahwa semua orang harus memperlakukan diri kita secara adil dan semua orang harus menyukai kita. Dalam konteks ini, paradigma dimaksudkan cara seorang berpikir tentang pandangan hidup yang berbeda-beda, sehingga pola pikir dan pandangan hidup setiap manusia tergantung dari permasalahan yang sering dihadapinya. Judul ini terinspirasi dari seorang artis Yura Yunita dalam karya Tutur Batin. Lagu ini disebut Yura sebagai lagu ketika dirinya mulai memasuki masa acceptance atau penerimaan diri. Tutur batin ini juga mengajarkan kita untuk selalu merasa bersyukur dan bisa menerima diri kita sendiri, menyadari betapa berharganya diri kita, bahwa kita mampu membuat jalan sendiri di saat ada mencoba yang menutupinya. Kemudian tipe tari. Pada karya ini menggunakan tipe liris yang dimana tari dengan garapan bersandar pada bentuk yang memiliki penampilan halus, lembut, ringan, dan melankolis. Tari yang bertumpu pada tipe liris cocok untuk menyajikan tema-tema tragedi, romantis, dan atau kisah-kisah yang mengungkapkan rasa iba. Tipe liris ini diambil karena memiliki kecocokan dengan konsep garapan tari yang akan dibuat, di mana tari ini memperlihatkan teknik dan kualitas yang dimiliki oleh penari, terutama intensitas melakukan gerak. Kemudian ada mode penyajian. Mode penyajian tari secara simbolik representasional. Mode penyajian ini tidak menekankan penulisan objek secara nyata, karena kenyataan dianggap tidak mampu untuk menyampaikan isi tari yang ditampakkan dalam koreografi mode ini. Koreografi mode ini esensi yang lebih menawarkan suatu ke dalam makna. Pada penampilan simbolik diwujudkan adalah abstrak. Kemudian garapan dalam karya ini menggunakan mode simbolik di mana menghadirkan suasana serta iringan musik yang sangat membantu. Dalam interpretasi karya ini juga memunculkan sebagian gerak yang merupakan gerak simbolik. Dalam setiap geraknya mengungkapkan tema tari yang dibawakan atau cerita lakon. Penyajian lakon memerlukan media penyampaian agar dapat jelas diikuti jalan dan isi ceritanya. Kemudian ada konsep garapan tari yang terdiri dari gerak penari, iringan, kostum, set dekorasi, rias, dan properti. Kemudian gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak di dalam tari bukanlah gerak yang relatif, melainkan gerak yang telah diberikan bentuk ekspresif dan estetis. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia.
Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerakan dalam karya ini memperlihatkan ketika kita dalam kondisi terpuruk dan bersumber dari gaya dan karakter setiap orang yang memiliki ketidakpercayaan diri atau insecure terbentuk bentuk fisik yang dimilikinya. Gerak tari yang digunakan dalam karya ini termasuk dalam tari yang non-tradisi atau kontemporer. Kemudian ada penari gender atau jenis kelamin dalam tarian ini yaitu perempuan, yang dibutuhkan 5-7 penari yang akan mewakili setiap karakter. Dalam karya ini seperti perempuan yang memiliki perbedaan warna kulit, jenis rambut, kekurangan fisik, dan perbedaan lainnya. Di dalam semua karakter para penari ini muncullah karakter tari di dalamnya. Karya tidak memunculkan usia khusus, hanya saja anak muda-mudi. Untuk penggolongan usia dalam karya ini, seluruh penari perempuan berusia kisaran 19-21 tahun, di mana perempuan akan menggambarkan karakternya masing-masing dalam tari ini. Kemudian ada iringan. Konsep iringan dalam karya ini, iringan yang akan saya gunakan yaitu iringan dari gabungan beberapa alat musik, dan ada efek-efek suara dari lagu yang diciptakan Yura, seperti juga suara gemercik air dan lain-lainnya. Kemudian ada kostum. Kostum hadir sebagai elaborasi dan mix koreografer dengan konsultan. Kostum yang digunakan penari dalam karya ini simple dan berwarna nude dengan tempelan kain perca yang menyimbolkan ketidaksempurnaan, yang jika diterima akan indah, kemudian dimix dengan properti seperti shower cup. Kemudian ada set dekorasi. Seni dekorasi panggung berarti menghias atau memperindah objek panggung supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Misalnya, dekorasi dalam kaitannya adalah menciptakan suasana yang sesuai tema yang diharapkan koreografer melalui hiasan seperti bunga, penataan perabot, dan sebagainya. Kemudian ada rias. Tata rias adalah membuat garis-garis di wajah sesuai dengan ide atau konsep garapan. Pengaturan tata rias atau make up termasuk juga tata rambut. Tata rias dalam tari berbeda-beda dengan tata rias sehari-hari, karena rias di sini berfungsi untuk membantu ekspresi ataupun perwujudan watak si penari. Make up yang akan saya gunakan dalam karya ini ialah tata rias karakter yang menggambarkan kondisi setiap penari. Penari dalam karya ini akan menunjukkan perbedaannya masing-masing sesuai karakter yang dimilikinya. Maka dari itu, penggunaan make up pada tari ini tidak memiliki kesan yang glamor, melainkan mengikuti bentuk fisik yang dimiliki atau peranannya dalam karya tari. Kemudian ada properti. Berbagai properti dalam pertunjukan biasa juga menjadi pusat perhatian penonton. Dalam sebuah garapan menentukan properti yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan yang akan karya itu munculkan. Dalam garapan ini ada beberapa properti yang digunakan seperti shower cup, mawar merah, dan kertas yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam pementasan. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sedikit pesan dari saya, untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5 tambah 5,
tapi bisa juga dengan 8 tambah 2, 7 tambah 3, maupun 100 kurang 90. Begitu pula untuk mencapai kesuksesan, tidak hanya dengan satu cara, jadilah 10 dengan versi terbaikmu. Dan jika jatuh, jangan ragu untuk bangkit kembali. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.